Di masa lalu dan tercatat dalam sejarah bahwa kelangsungan sebuah kerajaan besar tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpinnya atau seorang raja. Di bawah raja atau kaisar ternyata masih banyak pion-pion penting yang bertugas menjaga keutuhan sebuah negara atau sebuah kerajaan dan bila mungkin memperluasnya. Di masa lalu, para jenderal dan panglima yang maju ke medan perang merupakan tonggak negara. Nah, berikut adalah beberapa nama panglima perang yang terhebat yang pernah dikenal dunia, termasuk satu dari tanah air. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah 7 panglima perang terhebat yang tercatat dalam sejarah dunia. Mereka adalah Napoleon Bonaparte. Sebelum mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis, Napoleon sudah lebih dulu dikenal dunia barat sebagai seorang pemimpin militer yang andal. Namanya ditakuti di banyak negara. Negarawan kelahiran Korsika 15 Agustus 1769 ini menanjak karirnya selama Revolusi Prancis. Berkat penyerangan-penyerangan yang dia pimpin selama Perang Revolusioner Prancis dan Perang Napoleon, Prancis akhirnya sukses mendominasi Eropa selama 1 dekade dan menghabisi musuh-musuh dalam selimut yang dianggap bisa membahayakan koalisi. Napoleon dianggap sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah di mana riwayat penaklukan dan strategi perangnya dipelajari di sekolah-sekolah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Napoleon diingat sebagai seorang pria bertubuh kecil dan ambisinya besar. Karismanya membuat orang-orang yang pernah bertatap muka dengannya heran karena fisiknya sama sekali tak sesuai dengan reputasinya yang menakutkan. Genghis Khan. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol dan Khan Agung pertama. Bagi sebagian besar warga Mongolia, dia dianggap sebagai pendiri negara itu. Pria yang lahir dengan nama Temujin ini berkuasa setelah menyatukan suku-suku nomaden di timur laut Asia lewat serangkaian pertempuran-pertempuran. Setelah diangkat menjadi Genghis Khan, dia menjalankan serangkaian invasi dan menaklukkan sebagian besar Eurasia. Di akhir hayatnya, Kekaisaran Mongol telah menduduki titik penting di Asia Tengah dan Cina pula. Genghis Khan dan para prajuritnya ini ditakuti karena kerap melakukan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil daerah taklukan mereka. Bahkan, konon wanita dan anak-anak pun tidak lolos dari pembunuhan. Tapi meski begitu, Genghis Khan juga dianggap berjasa karena telah mengamankan jalur sutra, sehingga tercipta komunikasi perdagangan yang bagus antara Asia Timur Laut, Asia, dan Eropa. Dia pula yang menetapkan aksara Uighur sebagai sistem penulisan yang berlaku, mempraktikkan meritokrasi, dan mendorong toleransi beragama di negara itu. Alexander Agung. Alexander ketiga dari Makedonia, atau lebih dikenal dengan nama Alexander Agung, merupakan seorang raja dan panglima militer yang mendapat julukan Agung karena kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin perang. Alexander tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran, bahkan ketika jumlah pasukan yang dimilikinya kalah jumlah sekalipun. Semua itu karena taktik cerdas, strategi berani, dan didukung kesetiaan para prajurit. Alexander Agung meninggal di usia muda, yaitu 32 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar tahun-tahun kekuasaannya dalam kampanye militer melalui Asia dan Afrika Timur Laut untuk menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Daerah kekuasaannya meliputi Yunani, India, Eropa, Persia, dan Mesir. Salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Hephaestion, yang dianggapnya sebagai sahabat, sebagai jenderal, dan ajudan. Nah, menurut beberapa sumber, kematian Hephaestion membuatnya begitu depresi. Kabarnya kesedihan Alexander sepeninggal Hephaestion berperan besar dalam turunnya kesehatan fisik dan mental sang raja di bulan-bulan terakhir menjelang kematiannya sendiri. Tariq bin Ziyad. Tariq dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu panglima militer muslim terbesar sepanjang masa.
Walaupun begitu, tidak banyak informasi mengenai asal-usul dan kebangsaannya yang bisa digali. Ada yang menyebut dirinya sebagai orang Persia, ada juga yang menyebut sebagai anggota klan Sadif, Berber dari Aljazair, atau bahkan budak dari seorang emir Afrika Utara. Hampir semua informasi yang berkaitan dengan Tariq berasal dari tahun 711 ketika dia melancarkan invasi ke Spanyol. Nah, walaupun kalah jumlah, pasukannya mendapat kemenangan gemilang di pertempuran Guadalete yang membuat Raja Roderick dari Spanyol terbunuh. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 divisi saat mereka mengejar musuh yang kalah di Toledo. Mereka mampu menaklukkan Cordova, Granada, Toledo, dan Guadalajara. Bersama Musa bin Nusyair, dia menaklukkan sekitar 2/3 semenanjung Liberia yang meliputi Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Tentara Muslim bahkan pergi ke Perancis dan menaklukkan Lyon. Itulah awal pemerintahan Muslim di Spanyol hingga tahun 1492. Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa adalah shogun pertama dari Kesogunan Tokugawa Jepang yang secara efektif memerintah Jepang sejak pertempuran Sekigara pada tahun 1600 hingga datangnya restorasi Meiji di tahun 1868. Ieyasu merebut kekuasaan pada tahun 1600, kemudian ditunjuk sebagai shogun pada tahun 1603 dan turun tahta dari jabatannya pada tahun 1605, tetapi tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 1616. Ieyasu memiliki sejumlah kualitas yang memungkinkannya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dia adalah ahli strategi yang berhati-hati, namun ia tidak ragu mengambil keputusan berani di saat-saat yang tepat. Dia sempat bersekutu dengan klan Hojo, Nobunaga Oda, serta Hideyoshi Toyotomi dan menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Ieyasu memiliki kesetiaan besar seperti yang ditunjukkannya pada Nobunaga Oda. Walaupun dia juga tak segan berkhianat jika aliansi dianggap merugikan. Itulah yang dilakukannya terhadap keluarga Hojo. Sampai saat ini Ieyasu disebut sebagai salah satu dari 3 pemersatu Jepang. 2 lainnya adalah mantan majikannya, yaitu Nobunaga Oda dan Hideyoshi Toyotomi. Laksamana Yi Sun-shin. Laksamana Yi Sun-shin adalah pemimpin Angkatan Laut Korea dalam Perang Imjin dan berhasil meraih kemenangan dalam 23 pertempuran dengan taktik dan strategi militer. Dianggap luar biasa karena pasukan Yi selalu kalah jumlah dalam setiap pertempuran tetapi selalu memenangkannya. Kemenangan Yi yang paling gemilang adalah pertempuran Myeongyang, di mana dia mengalahkan 333 kapal Jepang hanya dengan 13 kapal. Hasil akhirnya adalah 123 kapal Jepang cacat atau hancur dan 18.000 tentara Jepang tewas. Sementara armada Yi kehilangan kapal dan hanya kehilangan paling banyak 36 tentara. Admiral Yi ini juga berjasa atas penemuannya, yaitu kapal penyu yang sangat efektif dalam pertempuran di laut. Saat ini, Laksamana Yi dikenang sebagai pahlawan terbesar Korea dan salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Dari tanah air, muncul nama Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada dikenal sebagai seorang jenderal dan panglima perang andal dari Nusantara. Dia melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama bertugas sebagai Patih Majapahit. Berkat kegigihannya, negara-negara di luar wilayah Majapahit berhasil ditaklukkan, antara lain Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya. Menurut Nagara Kertagama, nama-nama negara yang disebutkan bahkan jauh lebih banyak lagi. Bersama Laksamana Nala yang mengomandani pertempuran di laut, Gajah Mada memulai kampanye invasi ke Suwarnabumi atau Sumatera, kemudian Bintan, Tumasik yang sekarang Singapura, dan Semenanjung Malaya. Bersama Arya Damar, dia menaklukkan Bedahulu di Bali, kemudian Lombok, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, dan masih banyak lagi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Namun peristiwa Perang Bubat yang membuat diplomasi Hayam Wuruk terhadap kerajaan Sunda gagal telah mencoreng nama Gajah Mada. Itulah nama-nama jenderal
yang tercatat dalam sejarah memiliki prestasi mendunia sehingga mengharumkan namanya sepanjang masa.